Oh, Shinasan, balik lagi sama saya, Sagan Rukroren. Kita kemarin kan baru aja bahas anime 86 ya, teman-teman. Dan kali ini kita bakal bahas 2 episode sekaligus, yaitu episode ke-7 dan ke-8. Soalnya teman saya udah nungguin nih. Wow, ternyata ada yang nungguin juga ya, padahal itu view-nya juga cuman belasan doang, teman-teman. Oh my god. Ini sorry banget ya, kemarin-kemarin tuh sibuk seminggu berobat ke dokter soalnya, teman-teman. Jadi gak bisa sering-sering upload minggu lalu gitu loh. Dan gak bisa bikin video juga. Tapi mumpung sekarang lagi OTW sembuh nih, lagi pemulihan, jadi bisa lah di rumah seharian, gak harus ke toko bantu-bantu. Jadi ke situ. Ya, jadi lebih banyak waktu buat di rumah lah, dan juga bisa bikin konten dan skripnya. Oke, langsung aja, ayo. Jadi lanjut lagi dari episode 6 setelah si Lena ngobrol santai sama Shin ya, teman-teman. Kemudian besoknya di episode ke-7 dia ngirim kembang api dalam bentuk amunisi khusus. Ini kayaknya biar nggak ketahuan sama petugas di situ ya, teman-teman. Dan juga bertepatan dengan itu juga lagi ada nih pesta di Republik, teman-teman. Saya lupa sih itu pesta dalam rangka apa, teman-teman. Jadi ya biar mereka baik di sana maupun di distrik 86 tuh bisa menikmati pesta itu dan bersantai lah ya sepertinya. Bisa main kembang api dan lain sebagainya. Gugur di medan perang. Mereka tuh semuanya tuh terdiri dari sisa-sisa skuad 86 yang bertahan setelah peperangan panjang melawan Legion, teman-teman. Dan jika ada bantuan dari Republik, baik itu amunisi, Juggernaut, dan awak baru, itu tuh untuk angkatan berikutnya setelah angkatannya si Shin ini musnah. Jadi mereka tuh harus nunggu angkatan Shin musnah terlebih dahulu, baru digantiin sama angkatan yang baru, yang isinya tuh awak-awak yang fresh sama Juggernaut yang baru gitu loh. Dan di sini juga udah jelas ya, berarti kalau masa jabatan 5 tahun untuk setiap awak perorangan itu cuma janji kosong, teman-teman. Wah, ini busuk juga sih pemerintahnya. Dan juga ini juga jadi salah satu penyebab mengapa mereka membenci ras Alba, teman-teman. Yang pastinya kalian tahu mereka tuh hidup nyaman tanpa harus berperang ya di dalam dinding yang membatasi mereka dari keseluruhan distrik 86 yang hamparan luas itulah. Wow. Dan juga keesokan harinya tuh di episode ke-8, unit komando musuh yaitu Shepard akan segera bergerak, teman-teman. Ya kemarin sih udah bergerak, tapi cuma ngetes senjata doang. Dan ini si Shin tahu jelas kalau itu adalah kakaknya yang kepalanya digunakan untuk menggerakkannya. Atau mungkin lebih tepatnya salinan otaknya ya. Tapi ini belum jelas juga sih kalau itu yang diambil otak yang utuh atau cuma salinannya aja. Ini yang baca novelnya komen dong. Di sini si Lena juga nggak bisa apa-apa. Dia tuh udah berusaha curhat ke sahabatnya, terus datengin pamannya nanya kenapa ini kok mereka dibiarin mati gitu, disuruh jalanin misi berbahaya dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya didiemin doang, malah semakin dijauhin gitu loh. Oh my god, kasihan juga nih si Lena. Dia pengen semua pihak tuh sama-sama enak kan, sama-sama nggak ada hard feeling atau semacamnya lah. Tapi ya ujung-ujungnya malah mereka nggak bisa apa-apa. Mereka justru semakin gencar juga, nggak bisa diapa-apain lah istilahnya.
Terus sementara itu pasukan Spearhead juga akhirnya minta biar si Lena tuh gak terlibat lagi di pertarungan terakhir. Dan bahkan mereka memutuskan hubungan komunikasi mereka, teman-teman. Dan minta biar gak dihubungin lagi. Dan juga ini, tapi si Shin ngasih tahu loh, teman-teman. Dia ngasih tahu sesuatu ke Lena. Ini kira-kira kayak gini sih. Ini tanda-tanda si Lena bakal keluarkah ke medan perang? Apa karena kakaknya Shin juga punya ikatan dengan Lena kah? Atau gimana? Jadi ini dua orang ini tuh saling terkoneksi, teman-teman. Saling terkoneksi ke kakaknya Shin gitu. Kan dua-duanya punya ikatan gitu kan. Dan setelah persiapan selesai, sisa anggota Spearhead yang tinggal 5 orang ini melaju ke medan perang. Dan juga tentang kakaknya Shin, kayaknya di masa lalunya tuh dia nggak ada maksud buat bikin Shin sekarat ya sampai lehernya luka dicekek. Tapi ini di sini dia cuman ke bawah suasana aja. Dan emang gara-gara peperangan inilah mereka kehilangan orang tua mereka. Dan saat kakaknya mati di peperangan pun juga dia digunakan untuk jadi unit Spearhead Shepard, teman-teman. Dan juga bentuk Shepardnya selain besar juga mirip sama Hashmal. Hashmal itu mobil armor di season 2 Iron Blood Orphans ya, teman-teman, yang dikalanya mati-matian sama Mikazuki sampai kakinya juga lumpuh gara-gara alaya Vishnananya yang dipakai berlebihan gitu kan. Dan ini kita lihat deh, ini Shepardnya bisa pakai tail unit juga nggak ya? Ya, nggak banyak hal yang penting dan bisa dibahas juga di kedua episode ini. Jadi saya putuskan untuk dijadiin satu aja, teman-teman, selain karena ketinggalan kemarin, ya. Tapi di sini kita melihat kalau angkatannya Shin itu udah siap dan lega dari masalah yang membelenggu hati mereka. Kan mereka udah jujur nih ke Lena tentang apa yang menjadi kebenaran dibalik dibentuknya pasukan Spearhead ini, gitu kan. Yaitu pasukan berani mati lah istilahnya, istilah singkatnya. Khususnya ini si Anju ya, teman-teman, yang akhirnya dia bisa nangis pas pesta kembang api. Mungkin dia udah merelakan kematian Daya ya, teman-teman. Ya udahlah, sekian dulu. Kalau kalian masih mau dibahas, silahkan share, like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Saya menunggu kabar dari kalian, subscribe dari kalian juga. Dan juga semakin banyak yang subscribe, semakin baik. Semakin banyak juga anime yang bisa saya bahas, tergantung dari kalian juga sih. Dan juga kadang-kadang dari saya juga, tapi ya saya ngutamain kalian deh, keputusan di kalian gitu ya. Oke, see you again. Peace out and have a nice day. Bye.